I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini walaupun cuaca gerimis, mendung, tapi mudah-mudahan saya berharap bahwa cuaca ini tidak menghalangi aktivitas sahabat semua. Dan pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat media tanam khusus untuk aglonema anakan atau aglonema yang masih kecil. Jadi karena aglonema yang masih kecil ini akarnya belum kuat, jadi tentu membutuhkan atau memerlukan media tanam yang khusus sehingga akarnya tidak busuk begitu ya. Nah, di hadapan saya ini ada contoh. Ini contoh aglonema, anakan aglonema yang sudah saya pindahkan dengan menggunakan media tanam yang akan nanti saya jelaskan penggunaannya atau takarannya apa saja. Begitu, ini ada aglonema suksombatik, ini ya suksombatik. Ini cukup subur sekali, dan kemudian ini ada aglonema pos atau Fred of Sumatra. Ini juga menggunakan media tanam yang nanti saya akan jelaskan takarannya begitu. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan ya. Tapi sebelumnya saya mohon untuk like, share, komen, dan subscribe untuk channel saya ini. Dan media yang digunakan untuk aglonema anakan ini, pertama saya menggunakan sekam bakar. Ini sekam bakar satu bagian ya. Ini ukurannya segini, satu bagian. Kemudian ini ada pupuk kandang yang sudah difermentasi. Jadi tidak boleh menggunakan pupuk kandang langsung dari kandang ya, karena itu panas begitu. Dan satu lagi ini kokopit ya. Kokopit itu adalah bubuk sabut kelapa yang sudah difermentasi. Jangan menggunakan bubuk sabut kelapa secara langsung karena ini mengandung racun ya. Jadi saya ini beli langsung dari toko ya, yang sudah difermentasi, sudah aman. Ini takarannya satu bagian kokopit, kemudian satu bagian pupuk kandang, kemudian satu bagian sekam bakar begitu ya. Nah, baik, kita langsung praktekkan saja caranya. Kita aduk ya, kita campur. Ini kita masukkan ke wadah. Kemudian ini kokopit. Dan satu lagi ini pupuk kandang. Nah, kemudian kita aduk sampai merata ya. Ini kita aduk sampai merata begini. Saya pakai tangan aja ya, biar cepet. Kita aduk sampai merata. Ini antara kokopit, kemudian juga sekam bakar, kemudian pupuk kandang ya yang sudah difermentasi. Nah, setelah itu, ini setelah halus, setelah aduk aduknya benar-benar aduk begitu, sudah merata, tercampur semua. Nah, baru ini bisa langsung juga ya, bisa langsung kita gunakan untuk aglonema yang masih baby atau yang masih kecil ya. Nah, di sini saya sudah ada beberapa aglonema. Ini hasil perbanyakan ya. Di sini ada Dut Anjamani, kemudian ada Big Roy, ini Big Roy. Kemudian ada Ruby Garuda, ini ada Ruby Garuda. Kemudian ini ada Red Cochin, dan ini ada Heng-Heng ya. Ada Heng-Heng yang masih di media tanamnya, ini masih pasir
Malang ya, masih pasir Malang. Nah, saya akan pindahkan ke pot dengan menggunakan media tanam yang tadi sudah diaduk. Sekali lagi campurannya adalah apa namanya? Kokopit satu bagian, kemudian sekam bakar satu bagian, dan pupuk kandang satu bagian. Nah, kemudian kita pindahkan ini. Ini Dut Anjamani ya. Ini akarnya sudah bagus ya. Ini akarnya sangat bagus sekali. Udah lumayan banyak. Nah, kemudian penggunaan potnya. Nah, bisa segede ini kira-kira cocok nggak? Jadi potnya pun harus disesuaikan ya. Kalau karena ini potnya terlalu besar, jadi ini saya kira tidak cocok ya. Kita pilih lagi. Nih pot yang ini kira-kira bisa nggak? Ini juga bisa sebetulnya ya. Tapi kasihan yang akarnya sudah banyak, jadi terlalu sempit ya. Jadi saya menggunakan ini aja ya. Nah, menggunakan pot yang ini aja. Jadi untuk ukuran potnya pun harus disesuaikan ya, supaya pertumbuhan daunnya nanti bagus. Karena kalau terlalu besar juga nanti yang akan tumbuh terus itu akar. Jadi daunnya akan kurang baik pertumbuhannya. Nah, seperti biasa kita masukkan begini. Masukkan dulu dasarnya. Nah, kemudian akarnya kita tanam. Nah, ini kenapa saya menggunakan media ini, karena akarnya masih halus ya. Jadi harus disesuaikan dengan akar. Dan yang paling penting itu jangan terlalu banyak air ya. Aglonema itu jangan terlalu banyak air, karena biasanya apalagi musim hujan seperti ini, kalau terlalu banyak air, terlalu banyak disiram, itu akan busuk akarnya, kemudian busuk daun dan meninggal ya, dan meninggoy begitu. Nah, kemudian ini ada juga heng-heng. Ini heng-heng, heng-heng ya, kita tempatkan di sini. Ini heng-hengnya bagus sekali nih. Kita tanam juga. Nah, udah 2. Nah, kemudian ada lagi ini pigroy. Pigroy ya. Ini pigroy, akarnya sudah ini akarnya agak kecil ya. Masih agak kecil. Nih. Kita tempatkan di sini aja ya, yang rada kecil. Karena akarnya pun masih sedikit. Nah, di sini pelan-pelan, jangan sampai akarnya patah ya. Kemudian ini ada red cochin. Ini red cochin ini saya potong atau saya perbanyak nih pada tanggal 14 bulan 9. Jadi September, Oktober, November, 3 bulan. Ini 3 bulan ya, sekitar 3 bulan. Nah, akarnya sudah banyak sekali nih akarnya nih. Udah sangat gondrong sekali. Saya akan pakai pot yang ini ya. Diusahakan potnya itu lubangnya banyak. Lubangnya harus banyak ya, jadi tidak menyimpan air sehingga tidak busuk. Ini pakai ini aja ya. Pakai yang ini. Ini namanya red cochin ya. Satu lagi. Ini ada ruby garuda. Ruby garuda. Ini akarnya. Ini bulan 10 ya, ini baru 2 bulan. 1 bulan lebih nih, karena 30 akhir, tanggal 30 bulan 10 ini. Nah, sekarang Desember, berarti sebulan setengah kurang lebih ya. Nah, di sini aja.
Udah beres. Nah, setelah itu ini ditempatkan di tempat yang tidak terlalu panas ya. Dan diusahakan ini harus terlindungi dari sinar matahari langsung. Jadi kalau tidak pakai UV pun itu bisa pakai paranet ya, tapi lebih aman ini ditempatkan di tempat yang terlindungi dari air hujan karena ini akarnya masih belum kuat begitu ya. Nah, mungkin itu saja sharing dari saya tentang bagaimana cara membuat media tanam khusus untuk anak aglonema. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua, terutama pencinta aglonema yang masih pemula. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk channel saya ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.